sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan yang dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yang datang dengan senang hati bersatu berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Shalom dan selamat pagi sekali lagi pada jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini harap kita tetap tekun dan bersabar dan terus fokus di dalam ibadah kita, karena kita akan mengalami sedikit gangguan. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 hingga 3 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita dan bersama dengan Maha Kuasa. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
In love, bring to
Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih.
Ku sembah Kau ya, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada runtuh tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, termeriah dan menangmu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada runtuh tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, dan menangmu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih sekalipun dalam keadaan suasana saat ini kami tetap mau memberikan hati kami, fokus kami untuk menyembah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami pada saat ini. Kami serahkan pada kami sekali lagi Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk, kita masuk dalam gereja. Ya, seperti yang kita ketahui semua, kita ada gangguan sedikit banyak juga. Kita ada gangguan bekalan elektrik di mana ini daripada SESP dan mengakibatkan aircon tidak berfungsi, sound system tidak berfungsi. Kalau mau lihat, kami sudah set yang coba yang paling terhad itu yang ada supaya ini membolehkan kita semua beribadah bersama-sama. Jadi mungkin kita berikan sedikit dorongan kepada kawan di sekolah. Anda kasih tahu dah, kamu hebat. Nah, kenapa kamu hebat? Sebab dalam keadaan yang panas, kamu tetap fokus menyembah Tuhan. Amin. Ya, jadi kamu dikasih tahu ya, kamu memang hebat. Ya, jadi pertama sekali kami ingin mengalu-alukan sebab pada pagi ini kami melihat ada banyak muka-muka yang ataupun pelawat yang datang bersama-sama dengan kita. Jadi kami ingin mengenali Anda walaupun di mana kamu duduk. Jadi jika Anda pertama kali datang beribadah dan ikut beribadah di gereja ini, boleh kamu angkat tangan dan lambai-lambai tangan yang pertama kali beribadah. Ya, ada di situ mereka. Selamat beribadah di gereja kita.
Kiranya ibadah pada pagi ini menjadi ibadah yang paling spesial dalam hidup Anda. Oke, melawat di tempat ini dan melihat inilah yang terjadi, tetapi saya harapkan Anda akan diberkati Tuhan lewat daripada pelayanan pujian dan juga firman Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masa datang lagi, kita berjumpa lagi di tempat ini dalam ibadah ini. Seterusnya ada beberapa pengumuman yang kita mau ambil perhatian bersama. Yang pertama tentang perjamuan suci. Jadi saya percaya perjamuan suci selama ini kita di mana pemimpin yang pergi kepada Anda untuk mengagikan. Kali ini di mana kami meminta semua jemaat untuk pergi ke hadapan. Ada dia punya peta kan? Ada dia punya maps kan? Ada, tidak ada. Ya, tidak. Oke, tidak apa. Begini, untuk memudahkan ataupun membuat perjamuan suci itu lebih tertib, teratur dan cepat, kami menggalakkan kepada semua jemaat, kalau Anda melihat di tempat ini ya, asal ada kosong saja sila maju ke depan. Jangan tunggu sampai itu pengagi habis membagi baru kamu maju depan. Oke, jadi jemaat dan juga Asia ataupun selalu Asia akan kata bila dia begini artinya ada kosong. Jadi kalau kamu lihat di mana-mana ruangan di bagian daripada piano ini sampai ujung sana, bila dia kosong, artinya kamu boleh maju ke depan dan tunggu. Nanti yang mengagikan akan datang kepada Anda. Jadi tidak perlu tunggu di sana, tetapi sila maju ke depan dengan secepat yang mungkin supaya kita lebih cepat untuk mengedarkan perjamuan suci. Semua oke? Boleh? Apa bisa? Tidak cukup kuat. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, gitu. Jadi tetap semangat. Dan namun demikian kami juga ada pelayanan doa yaitu di sebelah sana, di mana ada satu ruangan kecil. Anda lihat, kami menggalakkan, kami akan selalu mendoakan bagi anak-anak yang memerlukan pelayanan doa. Demikian juga ada pelayan dewasa mungkin yang mau didoakan, ya boleh juga. Tapi kami hanya berdoa secara umum lah, tidak ada doa yang spesifik. Tapi itu kami lakukan untuk melayani golongan anak-anak yang mau maju ke hadapan. Jadi diharapkan semua jemaat boleh ambil perhatian tentang hal perjamuan suci ini supaya kita boleh melihat perayaan perjamuan suci kita lebih cepat dari sebelumnya. Amin. Oke, seterusnya mari kita perhatikan tentang aktiviti kita ataupun perayaan Christmas in the Church. Jadi tahun ini kita akan merayakan Christmas in the Church sudah begitu lama, rasa mungkin dalam 4 tahun, 5 tahun tidak pernah, belum lagi dirayakan dalam satu community yang besar. Tetapi pada tahun ini pihak Interchurch, komite daripada Interchurch sudah bersetuju untuk melakukan perayaan Christmas in the Church, yaitu akan dilakukan di gereja kita. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya apa yang mau dibuat. Oke, ada apa dengan Christmas in the Church? Jadi mungkin selama ini mungkin ada yang belum diumumkan. Jadi saya mau menjelaskan sedikit supaya Anda paham dan tahu. Yang pertama, kita ada membuka jualan. Jemaat yang berminat, yang mau berjual apa-apa saja, tetapi ada juga yang tidak boleh lah. Nanti kamu boleh datang ke office dan minta satu form. Di situ akan diberitahu apa yang boleh dijual dan apa yang tidak boleh dijual. Oke, jadi dalam penjualan itu Anda bolehlah menghubungi pihak gereja apa yang perlu, apa yang tidak perlu dari dalam penjualan itu. Jadi setiap gereja di Labuan ini hanya dibagi slot 5 slot. Contoh kalau Anglican 5 slot saja. Ada SIP, RC dan sebagainya. Tetapi kita juga masih ada ekstra. Kalau masih ada yang mau, silakan berhubung dengan pihak office secepatnya mungkin supaya Anda punya slot untuk berjualan pada 2 dan 3 Desember. Jadi itu berlaku ya pada Jumat dan Sabtu. Nah, ada yang bertanya berjualan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi pada 2 Desember jualannya mulai daripada jam 4 sampai jam 10 malam. Demikian juga pada 3 Desember 4 sampai 10 malam. Ada yang tanya saya, macam mana dengan untungnya? Saya ambil untungnya atau bagaimana? Keuntungan itu Anda yang punya. Oke, cuma ada yang perlu dibayar, yaitu iuran sebanyak 120 ringgit sahaja.
Oke, jadi saya percaya kalau kamu jual soto, tidak mungkin lah 120 tidak dapat kamu balikan. Jadi ada banyak untung. Kalau kamu perlukan cashier, saya boleh jadi cashier juga. Oke, jadi bagi tahu saja kalau tidak ada cashier, tidak juga pungut sampah, saya boleh. Oke, jadi cepat-cepat mari kita bersama-sama melibatkan diri kita, itu yang paling penting tau. Melibatkan diri kita dalam perayaan ini. Selain daripada itu, apa lagi yang kita lakukan? Kita juga ada activity seperti nyanyian caroling, ada persembahan lagu, dan tidak dilupakan kami ada menyebut artis lah bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu kamu kenal atau tidak, ada seorang artis yang kami jemput namanya Adli Nicholas daripada Tamunan. Dia baru saja pemenang AIM Anugerah Industri Music bulan lalu. Oke, jadi kalau kamu kenal dia, dia bersama pasukan lah, dan mereka akan datang sebuah pasukan. Kami jemput mereka akan mengungsikan kesaksian, menyanyi dan sebagainya. Jadi itu antara yang akan kita lakukan di sepanjang Christmas ini. Jadi saya harapkan kalau selepas ini mungkin ada yang bertanya atau mau tahu yang lebih lanjut lagi tentang perayaan Christmas ini, bolehlah berjumpa atau menghubung dengan pihak gereja. Kami juga akan ada menjual baju t-shirt untuk perayaan Christmas ini. Namun demikian, t-shirt itu tidak boleh di-booking sebab kami sudah beli dan mungkin tidak lama lagi akan sampai. Bila baju itu sampai, kami sudah ada size-nya limited lah. Jadi kamu tidak dapat memilih dengan apa yang kamu mau. Jadi apa yang ada itu saja kami sediakan. Kami akan buka counter mungkin selepas ibadah. Bila baju itu sampai, kami akan buka counter di luar sana. Jadi kalau Anda berminat untuk membeli baju itu, Anda bolehlah membeli. Sepaham saya, baju itu ada 2 warna, hijau, orange. Oke, 2. Oke, jadi nantilah bila sudah sampai bajunya kami tunjukkanlah. Jadi siapa yang berminat bolehlah membeli dan memilikinya. Selain itu, sila perhatikan pengumuman-pengumuman yang lain tentang pelayanan-pelayanan yang lain seperti kelas gitar untuk caroling, di mana pada tahun ini kita akan melakukan caroling khususnya bagi kelompok-kelompok sel yang mungkin mau polis cara pemainnya, boleh datang ke kelas ini. Kami akan memberikan sedikit panduan, membantu Anda, menolong Anda bagaimana untuk membantu pasukan caroling Anda menyanyi dengan lebih baik dan juga bermain gitar dengan lebih baik. Dan pada minggu hadapan pejabat gereja akan ditutup. Jadi kalau ada apa-apa boleh lantas berhubung dengan bagian ambil staff ataupun pasukan staff kami yang Anda kenali. Jika ada pelayanan tertentu boleh terus berhubung dengan kami. Namun demikian, office kami tetap akan ditutup. Tapi jika Anda memerlukan pelayanan, masih boleh berhubung dengan pihak kami. Saya rasa itu saja untuk pengumuman yang saya akan sampaikan. Jadi pengumuman yang lain Anda boleh membaca dan merujuk dalam e-bulletin Anda. Terus masa ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat kita saat ini persiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa untuk gereja, berdoa untuk acara interchurch, dan berdoa juga, jangan lupa juga berdoa untuk PRU 15 yang diadakan pada bulan November. Dan mari kita sama-sama mengangkat doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan di atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan, dengan berkat yang ada kami dapat bersama berkumpul beribadah pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Pada pagi ini kami ingin terus berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk para pemimpin, para penguasa yang melayani di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka, baik untuk staf gereja, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan, dan juga semua yang terlibat dari segi apa yang pelayanan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik, memberkati dan menguatkan mereka Tuhan.
Pada saat ini kami ingin berdoa juga, kami bersyukur dengan kehadiran jemaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dengan jiwa-jiwa yang lama kami tidak nampak dan hari ini telah datang bersama kami beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau, karena kuasa-Mu Tuhan kami dapat berkumpul sekali lagi bersama di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk aktiviti-aktiviti gereja, apa juga pelayanan-pelayanan di gereja. Kami berdoa kiranya jemaat kami terbuka hati, akan terus terbuka hati untuk siap dan juga melayani bersama-sama di tempat ini untuk kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan. Seterusnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk acara Interchurch, yaitu Christmas, perayaan Christmas yang diadakan pada 2 dan 3 Desember. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Kami berdoa kiranya kesatuan hati jemaat ataupun ahli-ahli EJK dari setiap gereja Tuhan dapat bersatu hati, bekerja sama dengan baik untuk menyiapkan acara ini Tuhan, menyediakan. Dan juga kami berdoa untuk cuaca yang baik pada hari tersebut Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memimpin dan memberi kekuatan kesehatan yang baik bagi setiap padri-padri, setiap gereja, pemimpin dan juga EJK dan juga jemaat-jemaat yang terlibat di dalam menyediakan persiapan dan juga merayakan Christmas Interchurch Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilihan raya umum yang ke-15 yang akan diadakan pada 15 dan 19 November Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan hadir dan juga Tuhan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin negara kami agar baik siapa yang terpilih, siapa yang tercalon. Tuhan, kami berdoa kiranya mereka dapat memimpin dengan baik, memimpin dengan jujur, amanah, dan juga dapat memajukan ataupun dapat memimpin Malaysia ke arah negara yang baik. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati rakyat Malaysia agar dapat memilih dengan baik di dalam PRU 15 yang akan datang. Tuhan, kami berdoa kiranya semua yang terlibat di dalam menteri-menteri yang terlibat dalam PRU dapat agar mereka juga mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan bersikap adil dan baik di dalam tanggung jawab mereka. Dan sekarang Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang mengalami kesakitan tubuh badan, kelemahan tubuh badan yang tidak mampu kami sebutkan nama mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja, Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati juga obat-obatan yang mereka makan, berkati ahli keluarga mereka yang menjaga mereka dan juga rawatan-rawatan yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam keadaan sekarang Tuhan, kami ingin berdoa. Tuhan, bantu kami Tuhan, agar jemaat kami dan semua kami dapat terus tekun, bersabar, dan tetap fokus di dalam melayani ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan persiapkan hati kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami agar kami dapat menerima setiap ajaran ataupun ibadah ataupun firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, berikan kekuatan buat dia juga Tuhan, agar kami semua terus diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga 35. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak menjujurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertaubat
kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembala jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang dan menyerahkan kamu kepada Tuhan dan dengan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangunkan kamu dan menganugerahkan kamu kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingati perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat bangkit berdiri untuk menghormati membaca Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 7 hingga 17. Yohanes pasal 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan
kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Demikianlah Injil Kristus. Baik, selamat pagi sekali lagi dan salam hangat kepada semua yang datang menerima kamu dengan penuh kehangatan. Oke, ya minggu ini kita sampai kepada pelajaran kita dari Kisah Para Rasul bab yang ke-12. Kalau kamu mengikuti dari mula siri pembelajaran atau siri khotbah kita, minggu ini merupakan khotbah yang ke-25 daripada siri khotbah Ayub mulakan, dan hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita, dan saya harap dalam beberapa minggu, lebih 20 minggu kita belajar bersama, kan? Bukan kamu saja yang mendengar belajar, kami yang menyediakan khutbah juga belajar, dan ada banyak perkara yang sebenarnya kita boleh tangkap daripada kisah sejarah murid-murid Yesus, khususnya apa yang berlaku dengan Petrus, 12 murid, dan juga kepada Paulus, dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus sehingga para murid dan juga orang-orang Kristen awal itu dapat menyebarkan firman Tuhan, dapat mengkristenkan, kalau kita menggunakan perkataan begitu juga boleh, dan bagaimana kita semua boleh mendapat penyelamatan jiwa daripada pelayanan awal. Jadi saya cuma katakan sekali lagi, kekristenan terpancar, kekristenan berkembang bukan karena keselesaan, tetapi kebanyakannya berkembang karena banyak penindasan dan banyak kesukaran. Dan inilah yang berlaku di dalam kehidupan orang-orang Kristen pada awal, dan demikian juga dengan Paulus. Jadi kalau kita perhatikan sedikit latar belakang daripada bab ke-20 yang dibacakan sebentar tadi, bab 18 hingga 21 merupakan kisah perjalanan misi Paulus yang ketiga, dan sebenarnya dia sedang melawat kota-kota di Efesus, Asos, dan juga di Miletus. Dan kalau dikaji, Miletus ini merupakan sebuah kota pelabuhan terbesar di kawasan tepi barat Asia. Ya, tidak perlu ingat itu semua, ini cuma latar belakang. Dan yang kita baca sebentar tadi dan apa yang akan saya kongsikan ini merupakan kata-kata akhir daripada Paulus kepada jemaat di Miletus, di Efesus, dan juga di Asos, ataupun kata-kata perpisahan. Jadi di kota ini Paulus singgah untuk berehat sebelum dia meneruskan perjalanannya, dan dia mau mengumpulkan semua para penetua, semua pemimpin-pemimpin di tiga kota ini untuk memberikan mereka bimbingan, memberikan mereka pengajaran, dan juga untuk membangun kehidupan rohani mereka. Ini semua berlaku karena dia tahu bahwa mereka semua para pelayan dan juga penetua di tiga kota ini sedang menghadapi cabaran, menghadapi tentangan, kesulitan lagi. Dan Paulus ingin sekali lagi memberikan mereka dorongan dan juga pengajaran. Dan firman Tuhan juga ini datang kepada kita pada pagi hari ini supaya kita terus teguh di dalam iman kita. Bagi yang memimpin, yang melayani, terus melayani, ya, ayo teruskan apa yang sedang kamu lakukan. Nanti kita akan belajar bagaimana kita harus menyelesaikan perlombaan ataupun tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita. Jadi ada 3 perkara apa yang harus kita teruskan di dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama yaitu untuk terus melayani. Jadi kita lihat Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Miletus, bagaimana dia memperlihatkan kepada mereka agar dia menjadi contoh kepada mereka, melayani dengan sepenuh hati. Dikatakan di sana dia melayani dengan rendah hati, ya, dia melayani dengan banyak mencucurkan air mata, ya, ayat yang ke-19. Para hamba Tuhan, para pelayan, para pemimpin, saya tidak tahu berapa banyak di antara kamu yang melayani sehingga mencucurkan air mata. Bagaimana cara pelayanan kamu? Penuh dengan kerendahan hati, ya, ataupun penuh dengan kesombongan, mencari pengiktirafan, mencari penghargaan dan sebagainya.
Ya, jadi jelas pelayanan memerlukan kita untuk melayani tanpa ada kesombongan, tanpa tinggi hati, ya, humble sesuai dengan penilaian orang. Jadi ada beberapa waktu lalu saya menasihati seseorang untuk be humble, tetap rendah hati, ya, supaya pelayananmu akan berkembang dengan lebih baik lagi. Dan dia kata kepada saya, oh saya selalu humble. Wah, ini perkataan yang tidak berapa sesuai lah. Yang orang bilang isi bakul angkat sendiri, paham nggak? Jadi ada kesombongan lah di situ, ya. Tapi penilaian itu ya memang dari orang lain lah. Kita tidak menilai diri kita sendiri. Oh saya humble, saya mau melayani, saya mau pimpin pujian, saya mau jadi backup, mau jadi vokalis, saya mau main musik, saya mau menari rebana. Saya sudah humble. Biarkan orang lain menilai kamu, tidak apa, ya. Tapi stay humble, tetap humble, ya, di dalam pelayanan. Jadi apapun yang kita layani, mungkin kita tidak seperti apa yang dilalui oleh Paulus, dan ramai di antara kita, saya sendiri tidak juga seperti Paulus, ya, sehingga bukan saja mencucurkan air mata, Paulus sendiri mencucurkan darah, sehingga akhirnya kehidupan Paulus itu dia dipenggal kepalanya. Siapa mau melayani, ujung-ujung pelayanan kamu disalibkan, dipenggal kepala dan sebagainya, ya kan? Saya cucurkan darah juga lah, tapi masa itu saya dioperate lah kan, operate tidak sama dengan kau dipenggal, hampir dipenggal lah di tawa itu hari saya dioperate belakang. Tetapi itu tidak sama dengan kesukaran dan ketentangan yang dihadapi oleh Paulus. Ya, mungkin kita mencucurkan air mata, ya, bila orang yang kita bimbing, ya, orang domba yang kita gembalakan aja tidak mau mendengar, itu biasalah, domba pun begitu kan, ada yang mendengar, ada juga yang keras kepala dan sebagainya. Ya, kita mencucurkan air mata, tapi tidak apa, baru air mata. Tetapi adakah di antara kita yang sudah mencucurkan darah, pimpin pujian berdarah, main musik berdarah, melayani Tuhan jadi pemimpin sel mencucurkan darah, sambut tetamu darah, mungkin tidak diendahkan biasa, ya. Tapi Paulus mengulangi apa kesukaran. Saya pernah baca ayat ini beberapa minggu lalu, saya mau bacakan kembali kepada kamu, 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 27. Ya, Paulus berkata begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Mungkin kita tidak pernah dilempar batu, hampir dilempar batu mungkinlah, ya. 3 kali mengalami kapal karam, ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku lebih banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Ini berpuasa bukan karena ajaran agama, tetapi berpuasa karena tidak cukup makan, dan dia sering kedinginan dan tanpa pakaian. Namun ini semua tidak melalaikan dia untuk terus memberitakan firman Tuhan. Ya, dia tanpa lalai mengisytiharkan kehendak Allah kepada orang-orang Yunani, bahkan juga kepada orang-orang Yahudi. Ya, ayat 20 mengatakan, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sama juga di ayat 27 katakan, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Jadi saudara sekalian, kita juga belajar daripada Paulus untuk jangan melalaikan menyampaikan pengajaran, menyampaikan nasihat-nasihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 21 kata, aku senantiasa bersaksi. Wah, hidupnya setiap menit ini bersaksi. Setiap menit itu menyatakan firman Tuhan. Lama saya tidak cerita mengenai kawan saya ini lah. Mungkin ramai di antara kamu follower dia juga di Facebook. Ya, Pastor Edmund Kumar. Ya, jadi pastor ini saya kenal dia dari dia bocah. Ya, dari dia anak-anak lagi. Bila meningkat remaja, dia begitu semangatnya kala-kala padri pastor yang ada sekarang. Ya, di usia dia baru belasan tahun, 11-12 tahun, dia boleh membuat risalah penginjilan sendiri. Risalah penginjilan, paham? Ya, kita biasa ada tracks penginjilan. Dia boleh buat sendiri. Ya, dia sediakan penjelasan, dia sediakan ayat, dia jelaskan dan semuanya. Sebab itulah saya lihat pelayanannya sehingga sekarang menggunakan sosial media, wah sangat baik sekali. Ya, dia punya BM pada masa itu pun tunggang langgang, ya, bapak orang India, ibu orang Cina, Labuan. Kadang-kadang saya yang harus betulkan bahasa Malaysia dan sebagainya. Tetapi wah, dia punya semangat, keberanian juga. Dan setiap petang selepas dia buat kerja rumah, ya, dia akan naik basikalnya dan dia akan bagi-bagi itu risalah, baik yang Muslim, baik yang Kristen, dia tidak peduli, dia hantam saja, dia bagi. Wah, itu sangat-sangat berani. Jadi saya lihat dia waktu sediakan khotbah ini, saya ingat anak ini, tidak anak, sudah anak satu, sudah kepala pun botak sudah sedikit dia tuh. Jadi saya lihat macam Paulus lah botak, orang kata Paulus botak, ya. Lihat keberanian dia tidak pernah takut. Ya, beberapa minggu lalu mengatakan jangan takut untuk menyatakan apa yang benar. Ya, jangan takut menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga, orang yang kita kasihi, kawan-kawan, sepengajian, satu sekolah, ya, di tempat kerja dan sebagainya. Kalau kamu takut, apa kata Paulus kepada Timotius pasal 2 Timotius pasal 1 ayat 7-8, dia katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, jangan malu, kita harus terus berbicara, jangan lalaikan. Ya, Paulus juga berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jangan lalai, terus berbicara. Ya, mungkin kalau kamu terus berbicara mengenai firman Tuhan kepada orang lain, mungkin saja kamu akan dipanggil pado, mungkin kamu dipanggil pastor. Ya, paling celaka, bukan celaka lah, bagus juga ada yang panggil kamu malaikat. Oh, malaikat datang dan sebagainya, ya kan? Tidak apa, ya, berkat itu kan? Ya, baru itu mah belum lagi mencucurkan air, mencucurkan darah, mungkin air mata lah sebab dihina dan sebagainya. Saya beberapa kali kongsi dengan kamu waktu saya di sekolah juga, mau menginjil, okay? Bukan kepada agama lain lah, sesama Kristen. Tidak semuanya orang Kristen yang mengaku Kristen itu sudah Kristen kan. Jadi kita juga mau menginjil kepada orang yang Kristen, ditentang, dimarah dan sebagainya. Tidak apalah, ya, sebab itulah panggilan kita. Ayo teruskan, ya, teruskan memberitakan, jangan diam, ya, jangan berhenti. Kalau kita diam dan tidak berbicara, bersaksi tentang kerajaan Allah, kemungkinan besar banyak generasi ataupun orang-orang yang akan disebut sebagai mungkin gagal, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendiamkan dosa, ya, kita mendiamkan Injil, banyak orang akan semakin jatuh di dalam dosa mereka, kejahatan. Kita diam mengenai pornografi kepada anak-anak, kalau kita diam mengenai hal-hal yang membawa pergaduhan, ya, mau kemana kita bawa anak-anak muda kita?
Beberapa hari lalu saya berkongsi di satu hari jadi seorang remaja, dan saya nasihatkan ibu bapak untuk jangan malu berbicara mengenai perkara-perkara tabu. Tabu ini hal yang tidak dibicarakan, khususnya mengenai seks sebelum nikah. Ya, ini saya berani sedikit untuk bercakap sebab beberapa minggu lalu Bishop sudah cakap kan hal-hal mengenai perzinahan. Ya, abstain yourself before marriage. Ya, tahanlah. Anak muda, kepada kawan-kawan kamu di kiri kanan, katakan kepada mereka, tahanlah. Ya, oke, bagus. Ya. Tahan sehingga kamu betul-betul nikah. Ya, jadi perkara-perkara seperti begini sudah jarang dihotbahkan. Ya, baik di gereja kita atau selalu kamu dengar di YouTube itu bagaimana untuk makmur. Ya, sampai pengkhotbahnya pun terlampau makmur. Ya, badan besar, duduk kerusi emas dan sebagainya. Tetapi tidak bercerita mengenai moral. Ya, bahkan moral inilah yang membuatkan banyak anak-anak muda kita yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bukan saja perzinahan, saya mau pinjam kata Bishop lah supaya saya selamat sedikit lah. Takut besok ada yang telepon padri penguasa, Reverend Henry khotbah begini dan sebagainya. Saya pinjam perkataan Bishop. Bila tidak mengawal pergaulan sehingga buat perzinahan. Bila berzina lebih celaka lagi. Simpan deposit di dalam perut. Kalau dipelihara tidak apa juga, tetapi digugurkan. Itu lebih teruk daripada membunuh. Tapi sebenarnya itu membunuh lah. Jadi hal-hal seperti begini kalau kita diamkan, dan kami sebagai hamba Tuhan, pastor, padri, tidak mengajarkan, saya tahu mungkin pemimpin sel juga takut untuk membicarakan hal-hal seperti begini. Nah, apa yang akan berlaku kepada generasi kita? Ya, apa yang akan berlaku kepada anak-anak muda kita? Jadi jangan diamkan. Yang anak muda pun jangan diamkan. Kalau kawan kamu salah, sebutkan, cakap. Tidak baik. Jangan pegang tangan juga. Wah, ada yang tidak setuju. Jangan pegang tangan, Pak. Sebab ada satu saya baca saya nonton ada satu drama, anaknya tanya ibunya dan bapaknya, tanya bapaknya dulu. Pak, bagaimana baby itu boleh lahir? Bagaimana baby itu boleh datang? Bapaknya tidak boleh jawab, dia kata, pergi tanya mama. Dia pergi, ibu bapak jangan begini ya, passing all the buck sama kamu punya istri. Dia tanya ibunya, mami, bagaimana itu baby boleh datang? Maminya pun puzzle juga, tidak tahu macam mana jawab. Akhirnya jawab begini, baby lahir apabila dua orang berpegangan tangan. Ya, orang bilang mula-mula pegang tangan, lama-lama pegang yang lain-lain. Ya, tik tak tik, apa itu? Lipas-lipas apa itu? Cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Oke, jangan didiam. Kemudian ketawa jawab. Oke, kita perhatikan jangan hal-hal seperti ini dilalaikan juga. Ya, jangan didiamkan, kita belajar memberitakan apa yang benar. Tidak perlu takut. Kalau kamu takut, kita mungkin akan kehilangan satu generasi. Ibu bapak, mungkin kamu akan hilang seorang anak di dalam kehidupan rohani mereka. Ya, 1 Korintus 9 ayat 16 Paulus mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya, ini bagi Paulus keharusan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan banyak mendengar daripada firman Tuhan, juga adalah keharusan. Nah, Paulus menekankan begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, celakalah aku. Paham makna celaka? Ya, paham? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Sebab itu, sebagai manusia,
Seseorang itu harus seringkali diingatkan berulang kali. Bukan satu kali, bukan dua kali, tetapi selalu diingatkan. Perkara yang benar, perkara yang salah, perkara yang boleh, perkara yang tidak boleh. Ya, jadi ayo teruskan. Yang kedua, kita harus terus fokus. Ya, fokus di dalam menyampaikan apa kehendak Tuhan kepada orang lain. Jangan takut untuk melakukannya, sebab Roh Kudus yang memberikan pimpinan kepada kita. Ya, kita tahu kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kita. Jadi kalau Tuhan yang memberikan arahan, Tuhan yang memberikan perintah, pasti Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang sebenarnya bekerja. Kita mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap perkara. Ya, kita percaya bahwa Roh Kudus yang menolong kita. Sebab itu, kita harus terus berusaha untuk menyelesaikan apapun yang sedang kita lakukan. Kalau saat ini Anda sedang menasihati seseorang, jangan berhenti menasihati. Kalau sekarang kamu sedang menginjil, membawa seseorang kepada Kristus, jangan berhenti. Ya, walaupun di hadapan kita tidak tahu apa yang sedang menanti kita. Ya, tidak tahu di hadapan kita apa yang akan kita hadapi. Ya, kita tidak memilih cara bagaimana, tetapi kita lakukan. Ya, dan sebagai orang yang melayani, sebagai orang yang melakukan perintah Allah, kita dihargai, puji Tuhan. Semalam ada satu kelompok sel yang menjemput kami untuk dinner, sebab bulan ini bulan penghargaan untuk para pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan lah. Jadi artinya nanti masih ada lagi. Tidak semestinya padri atau pastor saja yang kamu hargai juga para pemimpin sel kamu, hargai pemain-pemain musik, hargai penari-penari rebana kita, pemimpin pujian, backup vokalis kita, penyambut tetamu dan sebagainya. Ya kan? Kalau kepada adik-adik yang melayani, mungkin kamu mau dorong mereka, berikan ampau, boleh teruskan. Kalau kamu bilang tidak mau bagi, mau juga bagi padri, ya puji Tuhan, haleluya. Ya, padri kurang duit mau isi minyak dan sebagainya, ya boleh ya. Oke. Semalam ada kelompok sel yang panggil kami untuk makan malam penghargaan lah. Tidak juga di hotel mewah, tetapi masakannya 5 bintang. Wah, itu saja saya boleh cakap lah. Biar tidak di hotel, tapi masakan 5 bintang. Yang membuat saya secara pribadi terharu, yang mendoakan itu bukan pemimpin, tapi anggota sel. Wah, jemaat biasa saja, tapi mendoakan pemimpinnya. Tentulah saya terharu, sebab saya tidak mengatakan jemaat tidak berdoa untuk pemimpin, tapi jarang sekali jumpa berdepan dan kemudian, padri saya mau mendoakan kamu. Wah, itu lebih besar maknanya daripada dapat sekarung emas. Ya. Tapi kalau kamu mau bagi saya ke sekarung emas, saya pun terima juga lah. Siapa tidak mau kan? Ya, jadi kalau dihargai, puji Tuhan. Tidak dihargai, ya kita harus lebih mengerti. Ya, Yesus saja datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi apa jadi dengan dia? Disalibkan. Paulus juga demikian, melayani, tapi akhirnya kepalanya dipenggal. Oke, jadi kita selagi di dunia, tugas kita melayani. Ada cerita seorang misionaris, kalau tidak salah saya namanya Eric Liddell. Ya, Eric Liddell, bukan Eric. Oke, Eric Liddell. Pada tahun sebelum Perang Dunia, dia pergi. Eric Liddell ini ialah seorang pelari, sportsman, pelari dari England. Kalau kamu pernah nonton film Chariots of Fire, ya, ini cerita tentang Eric Liddell. Jadi lepas dia terlibat dalam sukan semua ini, dia pernah pergi ke Olimpik, dan bila acaranya diadakan pada hari Ahad, dia bilang dia tidak mau, sebab hari Ahad adalah hari Tuhan. Acara yang paling dia gemari 100 meter, tetapi dia tidak mau lari sebab diadakan pada hari Ahad. Tapi hari seterusnya dia berlari pada acara yang bukan kegemarannya, tetapi dia menang pingat emas, acara 200. Itu yang lain. Tapi nanti kamu boleh balik dan lihat cerita Eric Liddell ini, ya.
Dan dia selepas Olimpik dia pergi menjadi missionary ke China, dan setelah beberapa waktu di China dia kembali ke England. Dan apabila dia kembali di stesen kereta api itu, kebetulan masa itu ada juga tentara England yang baru balik dari peperangan, dan mereka disambut dengan penuh meriah sekali. Ya, tentara-tentara ini kembali dan disambut dengan penuh meriah. Dan Eric Liddell terasa sangat kecewa lah. Dia kata, saya pun pergi berperang. Ya, saya menjadi missionary di China. Saya pulang tidak ada yang sambut. Ya, sama juga itu harilah waktu pergi kota Belut, bila si Reverend sama 2-3 orang sampai tidak ada yang bilang, puji Tuhan Reverend sudah sampai. Kami sampai semua diam-diam. Oh ya, beginilah pula. Ya lah, enggak apalah. Jadi Eric Liddell dia kata, kenapa saya tidak disambut? Saya juga pergi berperang. Kenapa tentara ini disambut? Tetapi dalam hati kecilnya mengatakan, Eric, kau belum lagi pulang. Kau belum pulang. Kau masih lagi di dunia. Masih harus teruskan pelayanan. Saya percaya bila kita semua nanti kembali ke surga, kita semua juga akan disambut dengan meriah. Amin. Ya, kita semua juga akan. Yang penting melayani dulu, ya. Ya, jadi kita juga melayani dengan sikap yang bersih, ya, dengan kesadaran, dengan sikap yang bersih dan tidak bersara terhadap pengajaran-pengajaran kita. Paulus mengatakan di dalam ayat 26 bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi kita di dalam menyampaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan di hadapan Tuhan, kita juga harus bersih. Setiap kata yang kita utarakan sebagai pembicara yang khotbah, yang menyampaikan firman Tuhan, apa yang kita katakan itu akan dipertanggungjawabkan, bukan saja di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan. Ya, ada waktunya saya ditanya oleh penguasa kita juga, Bishop, kenapa kau berkata begini-begini? Saya jawab, itu artinya pertanggungjawabkan apa yang kau ajarkan. Ya, jadi pengajaran-pengajaran yang kita terima melalui khotbah-khotbah yang disampaikan itu adalah penuh dengan pengajian. Ya, saya percaya semua yang berdiri di sini untuk mengajar bukan mau mengajar dari kemarahan. Ya, bukan mau mengajar daripada emosi, tapi sesuai dengan penyelidikan supaya tidak ada yang binasa. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini ayat 26 bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Maksudnya siapapun yang akan binasa ini adalah orang-orang yang sudah diajar tetapi tidak mau menerima, tidak mau mendengar. Ya, kerjanya komplain saja. Khotbah begini komplain, khotbah begini komplain. Tidak tahu mau ajar apa, baru dia dengar. Bukan di sini, ya, ada di sana-sana banyak. Oke, jadi orang-orang zaman sekarang, ya, banyak orang-orang zaman sekarang mereka lebih mau mendengar perkara yang membuat mereka feel good. Feel good dulu ada itu channel TV NTV7 kata, your feel good channel. You come to church, you want to turn to your channel, your feel good channel. Kamu mau bukan pusing, sekarang tidak pakai pusing mah, tekan picit ya, nomor yang Anda picit untuk masuk ke channel yang kamu suka. Kalau padri atau pastornya ada lucu-lucu, orang tahu bilang locok-locok, wah didengar. Dan mereka menganggap pengkhotbah itu macam apa? Komedian, stand up komedian. Kalau lucu ya didengar. Kalau bercerita mengenai khotbah yang sungguh dari firman Tuhan, hal-hal moral yang seperti yang saya katakan tadi, ya, mana yang patut didengar, mana yang bersifat pengajaran, membentuk moral, membentuk kepribadian, terus turn off, tukar channel dan sebagainya. Ya, ingat masa khotbah lalu, Bishop sekali lagi, ya.
Bagaimana dia menyatakan, kami tidak beritahu dia apa yang berlaku dan sebagainya, tetapi dia tahu ini adalah masalah di banyak gereja sebenarnya. Anak-anak muda melayani, tetapi akhirnya pindah kemah dan sebagainya. Apa yang kita mau, apa yang sebenarnya kurang ya? Selepas berjumpa, selepas kebaktian kami berjumpa untuk makan tengah hari, perkara yang sama Bishop tanya kepada kami, apa yang berlaku sebenarnya di dalam gereja kita artinya semualah, bukan saja di Labuan. Apa yang berlaku? Anak muda kita meninggalkan iman biarpun mereka sudah melayani Tuhan. Kami terdiam. Mungkin kita harus mula kembali khotbah-khotbah yang seperti begini, sentuh mengenai moral, sentuh mengenai hidup, menjaga kesucian diri, menjaga menjaga kedaraan ya. Untuk wanita, ada itu perkataan? Adalah ya. Sebab lelaki menjaga keturunaan dan sebagainya. Ya kan Pak? Ada? Ya ada. Bapak ada sini. Dia tapi saya punya khotbah. Jadi keturunan. Saya bilang dalam hati saya, Bishop, yalah kau cakap, bolehlah Bishop. Sebab tidak ada orang yang berani telepon untuk komplain apa yang kau. Kalau saya mungkin besok ada yang telepon pada penguasa dan katakan seperti begini dan sebagainya. Maka semua itu dari firman Tuhan. Kamu ingat dulu saya berkata mengenai perjamuan kudus, tetapi ada yang salah mengerti, komplain. Mau ke mana dibawa iman kita? Ya? Mau dibawa kemana? Kalau salah, boleh tunjukkan apa salahnya, di mana salahnya, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Semua firman bermanfaat untuk menegur, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membawa orang kepada kebenaran. Kalau itu dianggap salah, harus koreksi iman kita. Ya, sebab apa yang dipetik oleh Paulus ini di ayat yang ke-26 sebenarnya inilah yang saya berapa kali katakan di dalam khutbah saya. Kalau ada saudaramu yang bersalah, kamu tidak menegur, kamu akan dipertanggungjawabkan. Nah, tidak sempat saya bagi ayat ini kepada projectionist kita, tetapi kamu boleh tulis atau kamu boleh buka di handphone kudus kamu. Yehezkel pasal 3 ayat 17 hingga 19. Ya, Yehezkel pasal 3 ayat 17 hingga 19. Bunyinya begini. Hai manusia fana, engkau kuangkat menjadi penjaga bangsa Israel. Sampaikanlah kepada mereka peringatan yang kuberikan ini. Jika aku memberitahukan bahwa seorang penjahat akan mati, tetapi engkau tidak memperingatkan dia supaya ia mengubah kelakuannya sehingga ia selamat, maka ia akan mati masih sebagai seorang berdosa. Dan tanggung jawab atas kematiannya akan dituntut dari padamu. Itu maksudnya. Kalau kamu tahu ada kawan kamu yang melakukan dosa dan kamu tidak pernah menegur dia sehingga akhirnya dia mati di dalam dosa, ayat ini mengatakan kematiannya akan dituntut daripada, bahasa kasarnya, it's on your head, ya, di atas kamu. Ya, kita semua ini dipanggil sebagai penjaga keluarga Kristen. Kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Tidak salahnya untuk menegur kalau kawan kita, teman kita seiman melakukan kesalahan. Inilah tugas kami juga, menegur jemaat melalui firman Tuhan. Kalau kamu kata strict, ya strict. Tetapi kalau salah, sekali lagi saya katakan, kalau salah, tunjukkan di mana salahnya. Jangan berdoa, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Salahkah tidak menegur? Tidak salah, sebab itu ada di mana? Ada di Keluaran bab berapa? 20. Firman Tuhan. Ya, tetapi ya nanti besok saya tidak tahu lah, ada lagi yang menelepon. Terima sajalah, puji Tuhan. Ya, jadi selesaikan. Jangan takut, fokus kepada panggilan kita, fokus menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Kita manusia dan kita tidak mampu untuk mengangkat dosa orang lain di atas kepala kita. Kalau dia salah, tegur dengan kasih, katakan apa yang kau buat salah sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya rasa dia tidak akan menolak.
Firman Tuhan juga kata, kalau dia menolak kamu, dia menolak siapa sebenarnya? Menolak Tuhan. So, orang kata kamu boleh basuh tangan lah sebab kamu sudah menegur. Ya, jangan takut penolakan. Itu memang adalah ya. Coba bayangkan Yesus saja ditolak, ini kan kita juga, kita pula manusia. Oke, sebab itu ya, selesaikan perlumbaan kamu, selesaikan dengan baik ya. Ada seorang pelari Olimpik juga bernama Joseph Stephen Akhwari. Saya rasa kamu pernah dengar ini, seorang pelari jarak jauh dari Tanzania. Olimpik 1968. Dia sepatutnya melari maraton. Tetapi selepas 19 atau 9 km dia tiba-tiba krem dan dia cedera berlanggar dengan pelari yang lain. Dan apabila perawat-perawat datang untuk merawat dia katakan sebenarnya kau tidak boleh teruskan larianmu, dan mereka bungkus kakinya sebab ada luka dan sebagainya. Tapi dia katakan saya mau selesaikan perlombaan. Jadi dia selesaikan. Orang semua sudah menang, sudah ada nomor 1, nomor 2 ya. Pemenangnya pada masa itu adalah seorang pelari dari Ethiopia, dan dia datang hanya beberapa jam selepas semua acara itu habis. Nanti kalau kamu masuk YouTube, kamu type namanya nih, Joseph Stephen Akhwari. Dan quote ini, apa yang dia katakan ini menjadi bualan, menjadi satu quote apa ya, sampai sekarang bila orang tanya kepada dia, kenapa mau juga kau selesaikan perlombaan kamu, kenapa mau selesaikan sedangkan kau sudah cedera, dan orang harus menunggu, orang tunggu dia sampai selesai di stadium itu ya, mereka tunggu dia. Dan dia kata begini kepada orang-orang yang bertanya kepada Joseph, negara saya mengirim saya bukan untuk memulai lomba lari ini, tetapi negara saya mengirim saya sejauh 5.000 batu untuk menyelesaikan perlombaan ini. Jadi saya percaya kita semua di sini dihantar oleh Tuhan untuk memulakan satu perlombaan. Perlombaan apa? Kita sendiri pikirkan. Perlombaan yang mana kita harus selesaikan. Mungkin saja kita tidak menang, ya, kita mungkin tidak dapat pingat-pingat dan sebagainya. Tetapi kita di sini untuk selesaikan satu perlombaan. Sebab itu, marilah kita terus mendorong antara satu dengan yang lain. Ya, menjadi gembala kepada kawanan domba, mengembalakan seorang, walaupun kamu bukan gembala, tetapi kita semua sudah dipanggil. Ingat, kita semua diutus untuk melakukan satu perlombaan. Ya, perhatikan hidup kita. Ya, Paulus juga mengatakan untuk menggembalakan jemaat Allah, menggembalakan orang-orang yang dekat dengan kamu. Ya, perhatikan diri kamu sendiri, jagalah diri kamu. Perhatikan pengajaran-pengajaran yang kamu ajarkan, bukan saja yang diajar, tetapi perhatikan pengajaran-pengajaran yang kita terima. Ya, sekali lagi sekarang dunia luas, terbuka. Oke, kita boleh dengar apa yang kita mau dengar. Kita boleh dengar dari pendeta yang gemuk, kita boleh dengar pendeta yang kurus, pendeta yang slim, pendeta yang duduk kursi emas, pendeta yang dan sebagainya. Tapi perhatikan, adakah pengajarannya itu benar ataupun tidak. Saya suka satu orang ibu, dia selalu bertanya kepada pemimpin, biar lagu yang dia dengar pun dia tanya, oh ini bagus nih. Lagu yang dia dengar pun, mungkin ya, bolehkah dengar nih, tapi dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Kita dengar ya, kadang-kadang lagu juga memang ada masalah, ya, tidak semestinya lagu yang kita dengar itu teologi dan juga pengajarannya itu betul. Ya, sebab itu berjaga-jagalah, berwaspadalah. Ya, dorong diri kita, keluarga kita mendengar firman Tuhan yang benar. Kalau anak-anak muda kita di rumah mendengar dari YouTube firman-firman Tuhan, perhatikan. Ya, saya tidak boleh sebut nama-nama lah di sini, tetapi perhatikan, refer balik, rujuk kepada gereja. Bolehkah dengar padri ini? Bolehkah dengar pastor ini? Bolehkah dengar penginjil dan sebagainya? Ya, nanti kamu belajar bagaimana menggemukkan diri saja, tapi tidak ada pengajaran teologi yang benar yang hendak kita tangkap.
Ya, dan bangun diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan yang terakhir ialah sambil pasukan pujian bersedia, dorong juga diri kita dan juga kawan-kawan kita untuk dalam hal memberi. Nah, jadi ini agak sensitif lah, nanti Darum bilang Pak. Ya, tetapi ini perkara yang patut ya, dalam hal memberi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saling mengajar, saling membenturkan. Ya, saya berapa kali menggunakan contoh RM1, RM1, ya RM1. Berapa kali? Ya kita semua, saya percaya kalau yang bekerja 1 bulan bukan gaji kamu RM10 kan? Itu 1 hari pun bukan gaji 1 hari. Tapi kenapa kita bagi RM1? RM1 lah, RM1. Mungkin ada yang cakap itu janda miskin beri dua apa itu Pak? 2 siling, 2 peser, 2 siling. Tetapi dia dikatakan memberi, dialah yang terbaik. Nah, tapi perhatikan ayatnya betul-betul. Janda ini bukan hanya memberikan 2 siling atau 2 duit, tetapi 2 duit itulah nafkahnya. Apa yang dia miliki. Nah, saudara sekalian, kita memberi RM1, tapi kita masih ada, ya masih berkecukupan lah. Kita masih ada nafkah. Pernah satu orang pertikaikan, saya tahu ada yang sedang mau coba untuk pertikaikan lah. Ya, apa juga kalau saya bagi RM1? Janganlah bermarah. Pengajaran juga. Ya. Kenapa gaji kau RM10 kah 1 bulan? Ya, sedangkan anak-anak pun boleh memberikan lebih daripada itu. Hati yang sudah diubah oleh Tuhan, hati yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan memberikan lebih. Katakan pada kiri kanan kamu, nanti persembahan bagi lebih-lebih. Ya. Kalau ada di antara kamu yang dalam kesulitan, jumpalah dengan kami boleh berdoa. Ya, tolong kamu kalau kamu tidak bekerja, menolong kamu cari pekerjaan. Berkat Tuhan ada di mana-mana. Amin. Ya, datang Labuan pasti ada berkat. Amin. Ya, datang jomblo pulang bawa ayang. Amin. Nah, Bapak tidak boleh Pak. Ya, paham nggak? Datang jomblo pulang bawa ayang. Datang bujang pulang bawa pasangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap apa yang telah diamanahkan, diperintahkan kepada kami. Benar Tuhan, banyak keterbatasan di dalam hidup kami, banyak kekurangan di dalam rohani kami. Tapi ya Tuhan, kami berdoa, mampukan kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami kekal fokus. Kami boleh meneruskan perlombaan rohani kami, boleh meneruskan perjalanan rohani kami untuk saling membantu juga pada masa yang sama, mendorong di antara satu dengan yang lain. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh melakukan semuanya karena Tuhan sendiri yang membimbing kami, yang menguatkan kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demi Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Mari sebut firman Tuhan dengan hati Tuhan di hati.